Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eki Satria Sandi. Saya dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, dan saya di sini mewakili asisten praktikum iktiologi dan fisiologi hewan air. Pada mata kuliah kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai fisiologi hewan air. Apa itu fisiologi? Fisiologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja dari suatu organ, jaringan, dan sel-sel organisme. Tujuan dari fisiologi ini sendiri yaitu agar semua orang dapat memahami, mengontrol, dan mempelajari fisiologi tubuh ikan sebagai sumber daya. Pada materi fisiologi hewan air ini, kita akan melakukan praktek mengenai bab osmoregulasi ikan. Osmoregulasi merupakan upaya hewan air untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungannya, atau suatu proses dari pengaturan tekanan osmosis. Jadi tujuan dari praktikum kali ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui fisiologi osmoregulasi pada ikan. Dan yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui pengaruh perubahan kadar garam atau salinitas yang terjadi pada kehidupan ikan. Untuk organ utama yang diamati pada praktikum kali ini adalah organ ginjal. Serta alat dan bahan yang kita gunakan dapat kalian lihat sebagai berikut. Alat yang digunakan pada bab osmoregulasi yaitu yang pertama ada gunting, dan yang kedua ada scalpel, ketiga ada pinset, dan keempat ada hand counter. Dan bahannya sendiri yang digunakan adalah yang pertama adalah ikan air tawar yaitu ikan komet, dan ikan air laut yaitu ikan betok Ambon. Cara kerja dari praktikum kali ini yaitu dengan mengisi media pemeliharaan air tawar dan air laut. Yang kedua dengan mengukur salinitas masing-masing air dengan menggunakan alat refraktometer. Kemudian mengambil ikan air tawar dan ikan air laut yang dimasukkan sesuai dengan habitatnya masing-masing. Dan selanjutnya kalian amati gerakan atau tingkah laku ikan kurang lebih 15 menit dan hitung jumlah respirasi ikan atau buka tutup operkulum tiap 3 menit sekali selama 30 menit. Langkah pertama yaitu melakukan pengamatan pada ikan komet dan ikan betok Ambon. Yang pertama ada ikan komet yang diletakkan di habitat aslinya yaitu di air tawar, memiliki pergerakan yang lincah atau aktif di dalam media, dapat bernafas dengan teratur atau stabil, begitu juga dengan buka tutup operkulum yang stabil. Dan hal tersebut diakibatkan terpenuhinya oksigen, maka ikan tersebut tidak mengalami stres. Dan begitu juga sebaliknya pada ikan betok Ambon yang diletakkan di habitat aslinya, yaitu di air laut. Ikan tersebut terlihat bergerak aktif dan normal. Buka tutup operkulum pada ikan tersebut juga terjadi dengan stabil, dan dipastikan ikan tersebut tidak mengalami stres. Pada 30 menit kedua, dilakukan perpindahan habitat asli dari ikan komet dan ikan betok Ambon. Jadi ikan komet dari air tawar dipindah habitat ke air laut, dan ikan betok Ambon dari air laut dipindah ke air tawar. Pengamatan pada 30 menit kedua
dilakukan sama seperti 30 menit awal, yaitu dengan melakukan pengamatan tingkah laku dan buka tutup operkulum dari ikan yang diamati. Mekanisme osmoregulasi ikan dapat diartikan bahwa upaya hewan air untuk mengatur keseimbangan air pada tubuh ikan dalam lingkungan sekitar. Jadi mekanisme dibedakan menjadi dua. Yang pertama, regulasi hipersomatik atau biasa disebut dengan ikan air tawar yang dimasukkan di air laut. Jadi regulasi hipersomatik merupakan konsentrasi cairan tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi lingkungannya. Untuk menjaga kestabilan ikan cenderung mengurangi masuknya air dalam tubuh. Dan yang kedua adalah regulasi hiposomatik. Regulasi hiposomatik ini biasa disebut dengan ikan laut yang dipindah di air tawar, yang memiliki konsentrasi pelarut dalam tubuh ikan lebih tinggi daripada konsentrasi lingkungannya, terkadang untuk menjaga kestabilan cairan pada tubuhnya. Ikan mencegah keluarnya air dari dalam tubuh, setelah itu mencegah masuknya garam ke dalam tubuh atau mengeluarkan kelebihan garam dari dalam tubuhnya. Perpindahan ikan komet dari air tawar ke air laut didapatkan hasil bahwa di menit awal ikan masih bergerak aktif. Akan tetapi di menit-menit selanjutnya ikan terlihat tidak stabil dan bahkan buka tutup operkulumnya semakin cepat karena kurangnya oksigen. Selain itu, operkulum mengalami pelebaran karena kadar garam yang tinggi. Maka dari itu, di menit ke-15, ikan komet mengalami mortalitas atau kematian. Perpindahan ikan betok Ambon dari air laut ke air tawar. Saat pertama kali dimasukkan ke air tawar, gerakan ikan tidak beraturan dan ikan berenang dengan cepat. Bahkan buka tutup operkulum juga mengalami percepatan. Pada awal dimasukkan ke air tawar, ikan betok Ambon kehilangan keseimbangan tubuhnya, sehingga posisinya seperti tidur di dalam media. Ikan tersebut bersifat hipotonik, sehingga air masuk ke dalam tubuh ikan, dan ikan akan mengalami lisis serta penurunan berat badan. Setelah dilakukan pengamatan praktikum bab osmoregulasi ikan pada ikan komet dan ikan betok, selanjutnya akan dilakukan pembedahan dan dilakukan pengamatan pada organ ginjal ikan komet dan ikan betok. Cara kerja dalam melakukan pembedahan seperti biasanya dilakukan dimulai dari anus sampai melengkung hingga menyentuh vertebrae dan kemudian dipotong ke arah samping sampai ke bagian posterior operkulum. Untuk ikan komet yang habitat aslinya di air tawar dan dipindahkan ke air laut, terjadi kerusakan pada bagian ginjalnya. Terjadi pendarahan dan berwarna merah kehitaman pada bagian organ ginjal ikan komet. Sedangkan pada ikan betok, organ ginjal tidak terlihat warnanya dan mengalami kepucatan pada ginjalnya. Dari hasil pengamatan bahwa ikan komet dan ikan betok Ambon memiliki cara masing-masing dalam melakukan osmoregulasi. Setiap ikan dapat bertahan hidup pada habitat yang berbeda.
Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama dan terus-menerus. Bukan hanya itu, ikan juga memiliki batas toleransi masing-masing terhadap tekanan osmosis pada lingkungannya. Bisa dicukupkan untuk praktikum kali ini. Jadi kesimpulan dari bab osmoregulasi ikan ada beberapa poin. Yang pertama adalah kita menggunakan ikan komet yang habitatnya di air tawar dan ikan betok Ambon yang habitatnya di air laut. Pada 30 menit awal, ikan dimasukkan sesuai habitatnya. Jadi ikan komet dimasukkan ke air tawar dan ikan betok Ambon dimasukkan ke air laut. Pada 30 menit awal tidak terjadi perubahan tingkah laku atau mortalitas atau kematian pada ikan tersebut. Dan pada 30 menit kedua, ikan dipindahkan dari habitat tawar ke laut dan laut ke tawar. Jadi ikan komet dimasukkan ke air laut dan ikan betok Ambon dimasukkan ke air tawar. Terjadi mortalitas pada menit ke-15 pada ikan komet dan terjadi perubahan tingkah laku pada ikan betok Ambon. Mungkin nanti kalian cari alasannya sendiri kenapa terjadi mortalitas pada ikan komet yang dimasukkan ke dalam air laut dan ikan betok Ambon yang dimasukkan ke air tawar. Dan kalian sertakan referensi, kalian jelaskan semua di laporan. Mungkin cukup itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta catch 'em all.